Allah berfirman surat Al-Qalam ayat 39. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Makkah yang memiliki tradisi, aturan, apakah tradisi dan aturan mereka ini berdasarkan perjanjian dari Allah, berdasarkan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah, atau memang sudah dikuatkan dengan sumpah-sumpah tertentu, padahal mereka ini tidak memiliki kitab suci. Tapi mengapa mereka menganggap diri mereka itu yang paling bertakwa, yang paling benar, padahal mereka ini tidak dibimbing oleh wahyu yang diturunkan oleh Allah. Padahal mereka ini tidak memiliki kitab suci. Namun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan firman suci supaya mereka memperoleh bimbingan, supaya mereka memperoleh petunjuk dengan perintah-perintah serta larangan-larangan Allah, lalu mereka ini menolak pada ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah berfirman, Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingkar kepada pernyataan mereka. Apakah benar Allah itu bersumpah dengan memperoleh janji-janji sehingga kalian, wahai orang-orang musyrik, akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang bertakwa? Padahal kamu, wahai orang-orang musyrik, itu sesat, tidak dibimbing oleh wahyu, tidak memiliki kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala an la tubaddila wala tu'dila hadhihi al-aymana wal uhuda ila yaumil qiyamah. Seakan kalian ini sebagai orang-orang yang benar, tidak menyekutukan Allah, tidak merubah sesembahan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala
itu telah menyatakan kalian sebagai orang-orang yang tidak beriman. Karena kalian menolak. Karena kalian membohongkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakanlah kepada mereka siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu. Al-khitabul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waz-za'imu al-kafir. Wal ma'na sal ya Muhammad al-musyrikin. Man alladhi ta'ahhada lahum bitanfidhi dhalika ala fardhi iddi'a'ihim lahu. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bertanya kepada mereka. Salhu, bertanyalah kepada mereka. Ayyuhum bidzalika za'im. Mereka yang menyangka sebagai orang-orang yang bertakwa, kelak yang akan masuk ke dalam surga dengan memiliki aturan serta sesembahan yang benar. Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Wal ma'na sal ya Muhammad al-musyrikin. Bertanyalah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik. Manil ladzi ta'ahhada lahum bi tanfidhi dzalika ala faradhi iddi'a'ihim lahu. Siapa di antara mereka yang bertanggung jawab atas pengakuan mereka dengan perjanjian-perjanjian seperti itu, bahwa mereka ini sama dengan orang-orang yang bertakwa dan kelak mereka akan masuk ke dalam surga serta aturan mereka itu benar, sikap mereka itu benar, walaupun mereka itu bertentangan dengan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amlahum syuraka'u falyati. Amlahum syuraka'u falyatu bi syuraka'ihim in kanu shadiqin. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. Maka yang dimaksudkan dengan sekutu di dalam ayat ini adalah para berhala. Sesuai dengan keterangan surat Saba ayat 27. Qul aruniyal ladzina alhaqtum bihi syuraka'a. Kalla. Bal huwallahu al-azizul hakim. Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu Allah. Ay aruni hadhihi al-alihata. Apakah ada Tuhan selain Allah? Kalau ada Tuhan selain Allah, maka supaya kamu bisa memperlihatkan kepadaku yang Tuhan-Tuhan itu kamu jadikan sebagai pengganti dari sesembahan yang sah, dari sesembahan yang benar. Tuhan-Tuhan tersebut pernah Dia menciptakan sesuatu yang ada di langit atau sesuatu yang ada di bumi, dan Dia kuasa. Kalau memang benar adanya, aruniyal ladzina alhaqtum bihi syuraka. Perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu Allah. Kala, sekali-kali tidak.
Allah adalah zat yang esa, yang tunggal, yang sempurna secara mutlak, tidak ada baginya sekutu yang setara dengan dia atau sebagai pasangan dia. Wala syarika wala adil. Dia tidak memiliki sekutu dan dia tidak memiliki pasangan. Walihada qala bal huwallahu. Oleh karena dia zat yang esa, zat yang tunggal, zat yang sempurna secara mutlak, sebenarnya dialah Allah. Bal huwallahu, sebenarnya dialah Allah, zat al-wahidul ahadul ladzi la syarikalah. Allah itu tidak ada duanya. Dia satu. Dia esa. Satu bukan memiliki arti bilangan. Tiada teman baginya. Tiada pasangan baginya. Tiada sekutu baginya. Al-Azizul Hakim. Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayrul izzatil lati qad qahara laha kulla syai'in wa ghalabat kulla syai'in. Al-Aziz, dialah yang perkasa, yang menguasai segala sesuatu, yang mengalahkan segala sesuatu. Semua tunduk kepada Allah, semua diatur oleh Allah, dan semua mengikuti hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah kepada mereka. Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, ai fi af'alihi wa aqwalihi wa syara'ihi wa qadarihi ta'ala wa taqaddas. Allah subhanahu wa ta'ala bijak dalam perbuatannya, dalam firman-Nya, dalam syariatnya, dan dalam kekuasaannya. Itu semua menunjukkan bahwa dia zat yang sempurna secara mutlak. Ta'ala wa taqaddas, maha suci zatnya, maha mulia zatnya. Maka ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah itu tidak memiliki sekutu. Berbeda halnya dengan keyakinan orang-orang musyrik yang menyembah kepada Tuhan selain Allah. Lalu dijelaskan dalam surat Saba ayat 27 bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu. Qul aruni alladzina alhaqtum bihi syuraka kalla bal huwallahul azizul hakim. Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutu Allah. Sekali-kali tidak. Sebenarnya dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Wal ma'na wal ya'til musyrikuna bi alihatihim allati ya'buduna litashhada lahum annahum fil jannati ma'al muttaqin. Artinya supaya orang-orang musyrik mendatangkan Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, sehingga mereka memiliki aturan, sehingga memiliki tata cara kehidupan. Tuhan-Tuhan tersebut supaya menjadi saksi kepada mereka kelak di surga bersama orang-orang yang bertakwa. Maka itu tidak akan terjadi. Karena mereka ini tidak akan ditempatkan ke dalam surga. Mereka hanya memberikan pengakuan belaka bahwa mereka adalah orang-orang yang paling benar.
Jadi kita diingatkan dengan ayat sebelumnya, yaitu firman Allah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang durjana? Malakum kaifa tahkumun, mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Wal qasdu min hadhihi al-khitabati allati wajjahaha subhanahu ila al-musyrikin wa annahu la syai'a yadullu aw yuliku min qaribin aw ba'idin anna al-musyrikin ala syai'. Maka tujuan ayat-ayat itu diturunkan serta menceritakan keadaan orang-orang musyrik, yaitu tidak memberikan suatu isyarat baik dekat ataupun jauh bahwa orang-orang musyrik itu benar, memiliki kesamaan dengan orang yang bertakwa, dan mereka kelak tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Wa hadzal naw'u minal hijaj bin ajdal wasail li ifham al-khasmi wa fil waqti nafsihi yufidul ilmu wal jazmu. Maka ayat-ayat tersebut memberikan suatu argumentasi untuk mengalahkan al-qasam, mengalahkan lawan bicara, untuk mengalahkan orang-orang musyrik yang mengaku diri mereka sebagai orang-orang yang bertakwa, padahal mereka tidak bertakwa. Mereka tidak lebih baik dari warga ahlul kitab yang lain yang memiliki kitab-kitab suci seperti Taurat dan Injil, atau memiliki suhuf. Maka orang-orang musyrik ini sama sekali tidak memiliki kitab suci. Lalu mengapa mereka mengatakan sebagai orang yang paling benar, orang yang paling bertakwa, dan kelak akan masuk ke dalam surga?